Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang tugas pembuatan makalah tafsir Tarbawi tentang surat Al-Alaq ayat 1 hingga ayat 3 tentang kewajiban belajar. Kelompok kami terdiri dari Silvinia Iga Pangestu, Hani Istiqomah, Nurul Humairah Kartiko Winar saya sendiri, Asti Khairunnisa, Miftahul Hasanah, Rosa Fitriansih. Di sini kami akan membahas tentang surat Al-Alaq ayat 1 hingga ayat 3. Namun, di dalam kandungan surat Al-Alaq ayat 1 hingga ayat 19 akan kami jabarkan juga. Di dalam kandungan surat Al-Alaq membahas tentang 3 hal, yaitu dalam ayat 1 hingga ayat 5 menjelaskan hikmah Allah atas penciptaan manusia dari yang lemah sampai kuat, serta membekali mereka dengan ilmu yang tidak diberikan kepada makhluk lainnya. Di dalam ayat 1 hingga ayat 5, kandungan atau hikmah ayat yang bisa kami ambil, yang bisa kita semua ambil, yakni Allah itu telah menciptakan manusia jauh lebih mulia daripada makhluk lainnya. Maksud makhluk lainnya yaitu hewan, jin, tumbuhan. Dan dalam ayat 6 hingga ayat 8 menjelaskan tentang sikap manusia yang tidak mau bersyukur. Di sini ayat 6 hingga ayat 8 menjelaskan tentang manusia yang kufur akan nikmat. Mereka tidak mau bersyukur, enggan berterima kasih kepada Allah atas segala yang telah Allah anugerahkan kepada mereka berupa keutamaan dan kemuliaan. Di dalam ayat 9 hingga ayat 9, ya benar, ayat 9 hingga ayat 19 menjelaskan tentang bentuk Fir'aun dan Abu Jahal yang melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat dan menyuruh menyembah patung berhala. Surat Al-Alaq ayat 1 hingga ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Langsung saja, tafsir surat Al-Alaq ayat 1. Kata Iqra terambil dari kata kerja qoro'ah. Pada mulanya berarti menghimpun. Dalam suatu riwayat dinyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Ma'aqra, apa yang harus saya baca?" Nah, dalam ayat ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Rasul bertanya, apa yang harus saya baca? Sedangkan saya itu nggak bisa baca apa-apa. Nah, paling enggaknya kata-katanya kayak gitu. Terus, ada yang berpendapat yang harus dibaca yaitu wahyu-wahyu Al-Quran ketika turun nanti. Ada yang berpendapat karena Iqra bismi rabbika, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Ada yang berpendapat di dalam ayat ini Rasul diutus untuk berzikir kepada Allah. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kata Iqra digunakan dalam arti membaca, menelaah, menyampaikan, dan sebagainya. Huruf ba. Huruf ba pada kata bismi rabbika. Ada yang memahaminya sebagai fungsi penyertaan atau mula basah. Bi itu dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Indonesianya artinya dengan. Nah, di sini kata bi ada yang berpendapat bahwa dia artinya penyertaan. Karena ismi rabbika iqra bismi. Nah, di bi-nya ini itu artinya menyertakan nama Allah. Kata khalaqah memiliki sekian banyak arti, antara lain menciptakan. Dalam kurung, dari tiada menjadi ada. Menciptakan tanpa satu contoh terlebih dahulu. Jadi Allah menciptakan tanpa ada contohnya. Nggak plagiat. Mengukur, memperhalus, mengatur, membuat, dan sebagainya. Objek khalaqah pada ayat ini tidak disebutkan sehingga objeknya pun sebagaimana Iqra bersifat umum. Dengan demikian Allah adalah pencipta semua makhluk. Di dalam ayat 1 dapat kita baca sendiri ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kata khalaq di sini tidak ada kelanjutan, berarti dia bersifat umum.
Jika diartikan, Iqra, bacalah bismi rabbika khalaq, dengan nama Robmu yang menciptakan. Nah, di ayat 1 tidak dijelaskan menciptakan apa. Nah, dari kata tidak dijelaskan itu, dia memiliki sifat umum. Maksudnya umum, yaitu apa? Allah itu menciptakan semua makhluk. Lanjut. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, dia berkata, maka datanglah malaikat Jibril, ia berkata, bacalah. Rasulullah menjawab, aku tidak dapat membaca. Malaikat Jibril tersebut memegangku dan mendekapku hingga aku merasa kepayahan. Kemudian ia melepaskanku, lalu berkata, bacalah. Rasulullah menjawab, aku tidak dapat membaca. Malaikat Jibril kembali memegangku dan mendekapku untuk yang kedua kalinya hingga aku merasakan kepayahan. Kemudian ia melepaskanku, lalu berkata, bacalah. Rasulullah menjawab, aku tidak dapat membaca. Malaikat Jibril kembali memegangku dan mendekapku untuk yang ketiga kalinya, hingga aku merasa kepayahan. Kemudian ia melepaskanku, lalu berkata, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia. Dalam salat ini tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya ayat. Jadi ini kisahnya ayat itu turun. Lanjut. Tafsir surat Al-Alaq ayat 2. Surat Al-Alaq ayat 1 hingga 5 memiliki munasabah. Munasabah itu kecocokan, kesamaan dengan surat sebelumnya. Surat sebelum Al-Alaq ini surat Atin, yaitu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Hal ini untuk menjelaskan materi atau asal mula kejadian manusia. Apabila dikaitkan dengan awal dan akhir surat ini dimulai dengan ajakan membaca dan belajar. Jadi di dalam surat Al-Alaq ayat 1, Iqra, dari kata Iqra itu dapat diartikan yaitu ajakan untuk membaca dan belajar karena dia diawali dengan fi'il amr. Fi'il amr itu perintah. Jadi anjuran untuk membaca dan belajar. Diakhiri dengan salat dan ibadah untuk mendekatkan antara ilmu dan amal. Maksudnya mendekatkan ilmu dan amal, yakni saat ia memiliki ilmunya, ia diperintahkan untuk segera mengamalkan. Dengan demikian, surat Al-Alaq ini merupakan bentuk penjelasan lebih lanjut terhadap surat At-Tin yang memiliki korelasi dengan surat Al-Alaq ayat 2 yang berbunyi khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Dari sini pada paham ya. Lanjut, menurut Wahab Al-Zuhaili, korelasi itu hubungan timbal balik ayat di atas dari ayat At-Tin dengan surat Al-Alaq sebagaimana penjelasan dengan bentuk manusia yang merujuk pada surat Al-Alaq ayat 2. Jadi dalam surat At-Tin itu merujuk pada Al-Alaq ayat 2, yaitu bahwa manusia diciptakan dari segumpal darah serta dalam bentuk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya. Maksudnya makhluk lainnya siapa? Ya, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Menurut Quraisy Shihab, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini diperintahkan untuk membaca guna lebih memantapkan lagi hati beliau. Ayat di atas bagaikan mengatakan, bacalah wahyu-wahyu ilahi yang sebentar lagi akan banyak engkau terima, karena surat Al-Alaq ayat 1 hingga ayat 5 adalah ayat yang pertama kali turun. Jadi di sini akan banyak engkau terima. Bacalah agar engkau membekali dirimu dengan kekuatan pengetahuan. Bacalah semua itu, tetapi dengan syarat hal tersebut engkau lakukan atau demi nama Tuhanmu yang selalu memelihara dan membimbingmu dan yang menciptakan semua makhluk kapan dan dimanapun. Lanjut. Nilai-nilai yang terkandung dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 2. Nilai pendidikan keterampilan. Dalam surat Al-Alaq itu mengandung nilai-nilai keterampilan bagi manusia itu sendiri. Adapun materi pendidikan yang tergambar dalam surat Al-Alaq yaitu pada ayat 1 hingga ayat 1 dan 3 akan membacakan Iqra, membaca, ayat 4 menulis, dan ayat 2 mengenal diri melalui proses penciptaan secara biologis. Maksudnya di sini kan dari khalaqal insana min 'alaq. Nah, menciptakan manusia dari segumpal darah itu kan penciptaan secara biologis. Maksudnya itu dia diciptakan proses
asal mula penciptaan manusia. Lanjut. Tafsir surat Al-Alaq ayat 3. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan sungguh Tuhanmu itu mulia dan Tuhanmu lah yang mulia. Iqra wa rabbukal akram. Iqra diawali lagi dengan Iqra, maaf agak terbata-bata. Artinya membaca merupakan materi pertama yang disebutkan dalam surat Al-Alaq ayat 3 dan ayat 1. Di ayat 1 juga Iqra. Hal ini sesuai dengan perkembangan daya serap dan jiwa manusia peserta didik. Dalam surat An-Nahl ayat 78 bahwa manusia dianugerahi 3 potensi, yaitu pendengaran, penglihatan, dan perasaan atau hati. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalam surat Al-Alaq. Yang pertama, nilai gemar membaca. Maksudnya apa? Dari surat Al-Alaq ayat pertama sudah jelas Iqra, bacalah. Dari sini kita dianjurkan untuk membaca. Dari membaca kita akan tahu tentang keilmuan. Yang kedua, nilai ketauhidan. Maksudnya nilai ketauhidan yaitu apa? Nilai tentang pengesaan Allah, tauhid. Menganggap Allah itu hanya satu, nggak ada sembahan lain selain Allah, nggak ada yang berhak disembah selain Allah. Untuk yang ketiga, nilai keilmuan. Di sini karena kita membaca, jadi kita akan mengetahui suatu ilmu. Dan yang keempat, nilai gemar menulis atau perintah untuk menghasilkan karya ilmiah. Dan yang keempat, nilai gemar menulis, maksudnya nilai gemar menulis, jadi saat kita membaca, kita mendapatkan ilmu, setelah itu kita tulis. Nah, dari suatu tulisan itu kita akan menghasilkan suatu karya ilmiah. Dan untuk nomor 5, nilai akhlak. Dan nomor 6, nilai ibadah dan nilai ketakwaan. Nah, dari sini kita akan mengetahui nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam surat Al-Alaq ayat 1 hingga ayat terakhir. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih karena telah mendengarkan presentasi kami dan menyimaknya. Mungkin ada yang nyimak awal ada yang nyimak pertengahan, ada yang nyimak sampai akhir. Terima kasih terkhusus bagi yang nyimak sampai akhir. Kita tahu kuliah kita yang online ini cukup berat karena setiap saat harus dibebani dengan tugas, namun saat kalian itu mencoba menjalaninya, mencoba menjadikan dia bukan suatu beban, itu akan menjadi sesuatu hal yang ringan. Tapi memang sebenarnya berat, tapi dibuat enjoy aja, insya Allah kita bakal bisa. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.